Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum. Allah memulai ayat ini dengan lam mauti ahlil qasam. Qad harfu taukid wa tahqiq. Sumpah benar-benar telah datang kepada kalian semuanya seorang rasul, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengatakan ji'tukum bi rasul, tapi ja'akum rasul, karena jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jiwa sebelum diutus sebagai rasul sudah jiwa penyelamat, jiwa yang penuh kasih sayang, jiwa yang amanat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Benar-benar telah datang kepada kalian semuanya seorang rasul bernama Muhammad min anfusikum, yang Allah pilih dari jiwa-jiwa kalian semuanya. Ada yang menyatakan min jinsikumul bashar, Allah pilih daripada golongan manusia, karena beliau diutus sebagai panutan. Panutan manusia adalah manusia. Tidak mungkin panutan itu adalah dari golongan yang lainnya. Yang mengajarkan manusia harus seorang manusia. Dan dengan diutusnya Nabi Muhammad, derajat manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga para malaikat Allah menghargai manusia karena Allah pilih Sayyidul Anbiya wal Mursalin, khairu khalqillah, sebaik makhluk Allah adalah daripada golongan manusia. Ada yang menyatakan min anfusikum ay min qaumikumul Arab, dari suku kalian orang Arab, dari orang Arab, sehingga kamu wahai orang Quraisy, wahai orang Makkah, memahami bahasanya bukan dari orang Persia, bukan dari golongan orang Rum, orang Roma, tapi dari kalian orang Arab, sehingga Anda tidak meragukan lagi akan kebenaran itu dan tidak perlu penterjemah untuk memahami ajarannya. Ada yang menyatakan min anfusikum ay min qabilatukum Quraisy, dari kabilah kamu, dari suku kamu Quraisy, karena orang-orang Quraisy adalah orang yang sangat terhormat saat itu. Sadatul Arab adalah Quraisy, sehingga untuk menguasai Mekah dan Ka'bah al-Musyarrafah kunci di tangan mereka. Siapapun orang yang dia menyatakan dari Quraisy, berjalan dimanapun akan aman, bahkan daerah yang paling berisiko pun akan aman, tidak mungkin akan dibegal atau diperampok. Kenapa? Karena Al-Arab semuanya mereka berkumpul pada musim haji ada di kota Mekah, dan mereka jika mengganggu akan khawatir tentang bagaimana perlakuan orang-orang Quraisy saat itu, sehingga mereka adalah orang-orang yang terhormat. Telah datang seorang Rasul yang bernama Muhammad kepada kalian dari golongan manusia seperti Anda, dari orang Arab seperti kamu, bahkan dari suku Quraisy sama dengan kamu. Dan ada yang menyatakan min anfasikum ay min akdarikum wa afdalikum wa akramikum wa asyrafikum, dari sosok manusia yang paling mulia di antara kamu. Pilihan di antara manusia, pilihan daripada orang Arab, pilihan daripada Quraisy yang termulia di antara mereka Muhammad Rasulullah. Kalau sudah datang
Rasul yang demikian, apalagi alasan tidak diterima wahai orang Quraisy. Seakan-akan ini ayat menegur kepada mereka. Tapi itulah saudara, kalau sudah Allah menutup, bagaimana pintu hidayat bagi pada mereka, walaupun datang daripada sama dalam sesuku, bahkan sama sekeluarga, kalau ditutup hatinya maka tidak akan ditembus oleh cahaya iman sekalipun terang benderang. Wa ma mana'an nas ayyuminu id ja'umul huda illa an qalu ab'atsallahu basyaran rasula qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim malakan rasula. Tidaklah mereka menjadi orang yang beriman setelah melihat bagaimana kebenaran pada diri sosok Muhammad SAW, akan risalahnya dengan mukjizatnya, dengan akhlaknya, dengan perilakunya, kecuali dia akan mengkritik, apakah manusia itu seorang rasul, kenapa tidak diutus malaikat? Maka Allah menjawab, kalau seandainya yang di bumi ini yang hidup itu adalah para malaikat yang jalan ini, maka yang diutus oleh Allah malaikat. Tapi untuk manusia, maka utusan Allah berupa manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sangat aneh bagi orang yang mengingkari kebenaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, tapi ada beberapa orang ketika Nabi menyampaikan bahwanya dirinya seorang rasul langsung beriman. Kenapa? Li'annahum ya'rifuna tarikhahu qablal bi'tsah. Karena mereka telah mengetahui bagaimana sejarah Nabi sebelum diutus oleh Allah. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, ketika Nabi memberi kabar bahwa telah datang kepada dia namus, dan Nabi SAW menggigil, Nabi khawatir bahwa itu adalah gangguan daripada jin, maka Siti Khadijah menyatakan, innaka latasilur rahim wa tukrid dhaif wa tuksibul ma'dum wa tu'inu nawaibal haq. Enggak mungkin jin akan mengganggu kami Muhammad. Kamu sosok manusia yang selalu menjaga silaturahim. Kamu sosok manusia yang selalu menjamu tamu. Kamu sosok manusia yang selalu memberi pekerjaan kepada orang yang fakir. Wa tahmilul kal, kamu selalu orang yang menyantuni orang-orang yang lemah. Dan kamu selalu membantu orang-orang yang kena musibah. Enggak mungkin, la yukhzikallah abada. Enggak mungkin kamu akan dirasuki dengan itu semuanya wahai Muhammad. Pertama yang beriman adalah Sayyidah Khadijah, tanpa membuktikan dengan mukjizat atau yang lainnya, karena sudah melihat sosok ini adalah layak untuk jadi Rasulullah. Begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lama qala lahu Quraisy, inna sahibaka yadda'i annahu Rasulullah. Abu Bakar, so teman kamu Muhammad mengaku dirinya sebagai Rasulullah. Ahu galaha, dia mengatakan gitu. Qalu na'am, ya, dia mengucap begitu. Maka Sayyidina Muhammad, innahu rasulun min indillah li'annahu lan yagdib tula umrih. Dia memang benar Rasulullah karena belum pernah beliau adalah bohong selama umurnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian wahai manusia, wahai orang Arab, wahai orang Quraisy, wahai seluruh alam, seorang rasul yang Allah pilih di antara manusia dari golongan Arab, dari Quraisy, dari yang terbaik di antara mereka. Azizun alaihi ma anittum aisyaq alaihi ma yun'itukum ma yut'ibukum bihukmin fid dunya wa fil akhirah. Benar-benar Nabi itu keberatan dengan segala yang membuat kalian payah.
baik di dunia maupun di akhirat. Saudara, kalau ada orang tua menghitan anaknya, mungkin dia tadi itu menangis karena anaknya itu menangis ketika dikhitan. Kenapa? Dia tidak ingin anaknya sakit, tapi dia harus melaksanakan itu. Karena itu adalah satu kewajiban dan itu adalah bagus untuk masa depannya. Begitulah Nabi SAW membawa risalah ini dengan takalif, dengan kewajiban, dengan berat hati umatnya. Dengan berat hati, dengan segala yang memberatkan umatnya, tapi itu harus disampaikan. Kenapa? Karena itu adalah cara selamat untuk masyaqqat fil akhirah, untuk selamat daripada masyaqqat fil akhirah. Karena masyaqqat, saudara, ada di dunia, ada masyaqqat di akhirat. Masyaqqat di akhirat ketika Anda telah lolos daripada masyaqqat di atas dunia. Di atas dunia cuma Anda diperintahkan sholat 5 waktu, hanya sholat Jum'ah, hanya Anda tadi itu mengeluarkan zakat 2,5% daripada amal Anda. Tapi ketika Anda melakukan itu karena ittiba' bin Nabi, ngikuti Nabi, maka Anda akan selamat daripada masyaqqat akhirat. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu semangatnya untuk keselamatan kalian. Tidak ada henti-hentinya, tidak pernah berpikir apa-apa, semangat, bahkan lupa diri untuk menyelamatkan umatnya. Pakaian seadanya, makan kadang-kadang 2 hari tidak makan. Rumah tidak pernah dibangun. Tufian Nabi ma wada'a labinatan ala labinah. Nabi meninggal belum pernah menaruh satu bata pun untuk membangun rumah. Kadang-kadang tidak makan beberapa hari. Itu semuanya tidak mengendorkan semangatnya untuk menyelamatkan umatnya. Haris alaikum. Sayyidatuna Fatimah Zahra pernah membuat satu roti. Ketika akan dimakan, dia ingat ayahnya, dia ingin menghadiahkan kepada ayahnya. Dihantarkan itu roti gandum kepada ayahnya. Kemudian sampai di hadapan ayahnya, ditanya, "Mahada?" Apa ini wa Fatimah? "Dagigu khubzun khabbastuhu biyadi." Roti yang aku buat dengan tanganku. Maka Nabi menyatakan, "Innahu la awwalu ta'amin yadkhulu batna abiki mundu yaumin." Wahai Fatimah, ini buatanmu adalah makanan pertama yang masuk ke perut ayahmu selama 2 hari. Wahai Fatimah, haris alaikum. Itu semuanya adalah semangatnya Nabi untuk Anda. Tidak berpikir makan enak, tidur enak, rumah nyaman, harta benda. La. Haris alaikum bil mu'minina raufur. Terhadap orang beriman raufur rahim. Ada rahmah, ada ra'fah. Ar-ra'fah adalah salbu ma yadur, war rahmah wa jalbu ma yanfa'. Nabi itu adalah rauf, orang yang benar-benar perhatian akan keselamatan kamu daripada segala bahaya. Ingin Anda selamat daripada segala bahaya dunia maupun bahaya akhirat, apalagi bahaya neraka. Rauf, rahim. Nabi itu ingin kamu mendapatkan semua keberuntungan dunia maupun akhirat. Bukan hanya selamat, tapi Anda menjadi orang beruntung. Anda mau diselamatkan oleh Nabi neraka, bahkan Anda dimasukkan oleh Nabi sampai ke surga. Sallu ala Nabi. Dan semua kaidah menyatakan adalah menjauhkan daripada madarat itu lebih diutamakan daripada memberikan manfaat. Raufur rahim. Satu saat, Allahumma salli wa sallim alaih, ketika malaikat Israel datang kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi bertanya, "Ji'ta za'iram am qabidha?" Wahai Israel, engkau datang untuk ziarah kepada aku atau untuk mencabut nyawaku? Maka malaikat Israel menjawab,
ji'tu zairan wa ghabidan in syi'ta. Aku datang ziarah untukmu wahai Muhammad, dan sekaligus untuk mencabut nyawamu jika kamu berkenan. Sallu ala nabi. Maka ada kegelisahan daripada diri Rasulullah. Aina Jibril? Mana Jibril? Apa kegelisahan Nabi? Apakah Nabi itu gelisahnya karena takut neraka? Tidak mungkin neraka akan menyentuh Rasulullah. Apakah Nabi kegelisahannya karena khawatir tidak masuk surga? Surga tidak dibuka pintunya kecuali Rasulullah. Beliau menyatakan qara'tu babal jannah faqala li khazinuha man bil bab faqultu ana Muhammad faqala bika umirtu alla aftaha li ahadin gablak. Bakal aku ketuk nanti surga, maka penjaga pintu surga akan bertanya, siapa mengetuk pintu surga? Maka aku katakan, aku Muhammad. Maka dia akan menjawab, aku ditugas oleh Allah tidak boleh membuka pintu surga sebelum wahai Muhammad. Sallu ala nabi. Apa kegelisahan Rasulullah? Apakah karena banyak dosa sehingga takut tidak diampuni oleh Allah? Allah sudah menjamin, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Datang itu Jibril. Nabi ingin dekat sama Allah. Nabi rindu sama Tuhannya. Tapi masih Nabi keberatan untuk mati karena ada satu kegelisahan. Apa kegelisahan? Nabi bertanya, man li ummati min ba'di. Ya Jibril, siapa yang akan mengurus dan menjamin umatku setelah aku? Anda yang menjadi kegelisahan Rasulullah, antum ya umat Muhammad. Maka auhallahu ila Jibril an bashir habibi bi anni la akhdulu fi ummatihi abada wa bashirhu bi annahu asra'un nas khurujan min al-ardi idha bu'ithu wa sayyiduhum idha jumi'u wa bashirhu bi anna al-jannata muharramatun 'alal umami an yadkhuluha qabla an tadkhulaha ummatuh. Maka Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril, Jibril, beri kabar gembira kepada kekasihku bahwa aku tidak akan mengecewakan dia terhadap umatnya. Beri kabar gembira bahwa dia adalah manusia yang pertama yang akan keluar jika dikumpulkan di mahsyar. Jika di hari kebangkitan, dan dia akan menjadi pemimpin manusia jika dikumpulkan ada di mahsyar. Dan beri kabar gembira kepada kepada kekasihku Muhammad bahwa aku menyatakan surga haram untuk seluruh umat untuk masukinya sebelum umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi menyatakan al-an taba qalbi ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la. Sekarang udah marem hatiku, udah tenang hatiku untuk umatku. Aku sudah tenang. Aku berpilih untuk kembali kepada Allah, bersanding di diri Allah. Rasulullah pilih meninggal dunia dan kembali kepada Allah. Busyrah lana ma'syaral Islam, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da Allah da'ina li ta'atihi bi akrami rusli kunna akramal. Karena itu berbahagialah wahai ikhwani, Nabiukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam rauf rahim, sehingga satu saat Allah mewahyukan, atuhibbu ya Muhammad an aj'ala amra ummatika ilaik. Wahai Muhammad, kalau begitu apakah kamu berharap urusan umatmu aku serahkan kepada kamu? Lihat bagaimana kecerdasan beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala la ya Rabb anta arhamu bihim minni. Tidak ya Allah, engkau lebih rahmat terhadap umatku daripada aku. Rahmatnya makhluk masih terbatas, tapi rahmatnya Allah Arhamur Rahimin tidak terbatas. Maka Allah menjawab,
idzan la ukhzika fihim abada. Kalau begitu selamanya engkau tidak akan kecewa karena seluruh umatmu aku rahmati, kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini berkat Nabiukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raufur rahim. Sallu alal habib. Karena itu ya ikhwani, kalau sudah Allah mensifatkan kriteria Nabi kamu yang demikian, apa kriteria kita sebagai umatnya terhadap Nabi Muhammad? Apa kriteria kita? Pulanglah dari majlis ini dengan membawa hasil ya ikhwani. Buat Nabi bahagia dengan kita, buat Nabi senang dengan kita. Karena tidak ada cita-cita Nabi kecuali antum semuanya selamat dari neraka dan masuk surga. Karena itu ayo, jangan kita ini menjadi orang yang mengecewakan Nabi. Lihat bagaimana Allah menggambarkan bagaimana Nabi itu betul-betul menyesal kalau orang ini tidak mau patuh dengannya, tidak beriman dengannya. Wala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kamu nyaris wahai Muhammad seperti orang yang mencekik diri kamu sendiri kalau mereka itu tidak beriman dengan ajaran ini. Anda melanggar ajaran Nabi, Anda membuat kecewa Nabi, Anda membuat sakit hati Nabi ya ikhwani. Nabi akan bangga kalau Anda menghidupkan sunnahnya. Nabi akan bangga kalau Anda salat berjamaah. Nabi akan bangga kalau Anda baca Quran. Nabi akan bangga kalau Anda berzikir kepada Allah. Nabi akan bangga kalau Anda taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayo kita pulang dari majelis ini punya cita-cita. Kita bahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih al-Ansari. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Beliau datang kepada Rasulullah. Dia orang yang sangat cinta kepada Nabi. Dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, idza mutna wa mutna fa anta fi 'illiyin wala arak wala najtami'u bik." Ya Rasulullah, jika Anda meninggal dan kami meninggal, engkau tentunya di surga, ada di 'illiyin, di derajat yang tertinggi. Berarti kami enggak bisa ketemu lagi ya Rasulullah. Kami enggak bisa menatap kamu lagi ya Rasulullah. Karena keindahan surga dengan keindahan Nabi adalah lebih indah Nabi, saudara. Ajmal khalqillah, akmal khalqillah, ahsan khalqillah, afdal khalqillah Muhammad Rasulullah. Fadakara husnahu ala dhalik. Dia menyebutkan, aku sedih ya Rasulullah walaupun masuk surga kalau tidak melihat Anda, tidak berkumpul dengan Anda. Maka turunlah ayat, may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul, Anda patuh dengan Allah dan Rasul, di hari kiamat Anda akan berkumpul dengan para nabiyin dan mursalin, siddiqin dan salihin. Ada riwayat bahwa itu ada di Thauban maula Rasulullah. Thauban kana syadidul hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Galil sabr anhu. Thauban adalah orang yang sangat rindu kepada Nabi, sangat cinta kepada Nabi. Tidak sabar kalau berpisah sedikit sebentar pun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma dzakara al-akhirah hatta taghayyara launuhu wa nahala jismuhu. Kemudian mengingat di akhirat sehingga Thauban ini berubah pucat dan kurus. Dan Nabi itu sangat perhatian terhadap umatnya, tahu satu-satu. Thauban tegar, "Ma alladhi ghayyara launak ya Thauban? Ma alladhi anhal jismak ya Thauban?" Apa yang membuat kamu kurus wahai Thauban? Apa yang membuat kamu tadi itu pucat wahai Thauban? Maka Thauban menyatakan, "Ma bi waja'un wala dhurrun walakinni ashtaqu ilaik ya Rasulullah. Inni akhafu an la araka fil akhirah." Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang sangat rindu kepada kamu. Aku sangat rindu kepada kamu. Aku tidak
berpisah kecuali ingin bertemu kamu lagi ya Rasulullah. Tapi aku ingat nasibku di akhirat, aku takut tidak bisa melihat kamu. Indah khaltul jannah, kalau aku masuk surga, famanzilati duna manzilatik fa anta fi illiyin. Kalau aku masuk surga, tentu tempatku di bawah tempatmu, engkau di tempat yang tertinggi. Apa nikmatnya surga tanpa melihatmu ya Rasulullah? Wa illam adkhul fadzalika hina la araka abada. Kalau aku tidak masuk, berarti aku tidak diizinkan untuk bertemu Anda selama-lamanya ya Rasulullah. Aku khawatir itu ya Rasulullah. Maka Jibril membawa wahyu menjawab kegelisahan daripada Tauban. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka nanti di hari kiamat akan berkumpul dengan para nabiyin wasyuhada wassalihin. Ya Rab, tadi Habib Ali menyatakan ya Rab, ya Nabi Ali menyatakan ijma'na bin Nabi SAW ya ghadatan wa manama. Kumpulkan kami dengan Nabi dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan mimpi. Dunia, barzakh maupun akhirat. Lihat bagaimana cita-cita dan harapan yang luar biasa. Apa yang kita pikirkan di saat ini ya ikhwani? Apa? Kita masih memikir pabrik. Kita masih memikir harta. Kita masih memikir jabatan. Kifil gurub minan nabi. Bagaimana Anda bisa dekat dengan Rasulullah? Kifil gurub min habibillah. Ada yang lebih istimewa daripada dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita pikirkan? Amr hayyin, urusan yang sangat hina ini kita bawa kemana-mana. Hatta ada di majlis, hatta kita ada di Mekah, hatta kita di Madinah, hatta kita di Amam al-Hadrah. Hanya dunia, hanya dunia. Kapan kita berpikir bagaimana kita bisa bertemu dengan Nabi? Bagaimana kita akan bisa bertemu dengan Rasulullah, melihat Rasulullah SAW? Ya ikhwani, tidak ada yang lebih nikmat daripada itu. Tatanazzahul uyunu fi hadaigi mahasini jamali fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithali. Para sahabat itu apapun yang ada daripada pikirnya, kesumpekannya, kegelisahannya, kalau sudah memandang Rasulullah hilang semuanya. Karena tidak ada makhluk yang lebih indah daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ayo kita tajdid iman kita. Kita bangkitkan. Ini maulid dibuat adalah bukan hanya sekedar untuk bacaan. Habib Ali membuat maulid ini adalah untuk tashwiqan lis-sami'in min khawassil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Untuk kita semakin rindu kepada Nabi. Kalaupun kita sudah cinta kepada Nabi, ini akan menghibur hati bagi orang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jangan jadikan maksiat kami ya Allah penghalang kami bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, bukalah segala yang menutup hati kami, sehingga kami bisa melihat apa yang dilihat oleh al-arifin billah, sehingga kita bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah jauh daripada kita ya Rabb. Jadikan Nabi selalu bersama kita dunia wa fil akhirah. Ya Rabb, kami mohon di majlis yang berkah ini, yang kami hadir Rasulullah, yang kami yakini Rasulullah hadir di majlis ini, Habib Ali hadir di majlis ini. Ya Rabb, kabulkan semua hajat kami. Pulangkan kami dari majlis ini, Engkau ampuni segala dosa-dosa kami. Pulangkan kami dari majlis ini, Engkau selamatkan daripada segala malapetaka. Pulangkan dari majlis ini, Engkau sampaikan semua hajat kami. Ya Rabb, kami memohon ya Allah, anak-anak kami jadikan anak salihin, anak yang manfaat dunia sampai akhirat. Berikan kepada kami dan mereka kesehatan zahir maupun batin. Ya Rabb, jadikan Nabi Muhammad adalah yang paling kami cintai dari setelah kami mencintai Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah segala daripada kehidupan kami. Pikiran kami penuh cinta dengan Nabi, pandangan kami cinta dengan Nabi, telinga kami, pendengaran kami cinta dengan Nabi, segala gerak-gerik kami jadikan cinta dengan Nabi. Jadikan cinta kepada Nabi adalah sebagai sifat kehidupan kita setiap saatnya ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, jangan Engkau pisahkan kami dari Muhammad. Ya Rabb, kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad. Izinkan mata kami yang hina ini bisa melihat Nabi Muhammad.
izinkan tangan kami ini ya Rabb bisa bersentuhan dengan tangan Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami berharap ketika Israel datang kepada kami, di saat itu tidak ada yang bisa menolong kami. Hadirkan Nabi Muhammad ya Rabb untuk bisa menuntun kami la ilaha illallah dan bisa menjadikan kami mati husnul khatimah. Ya Rabb, ketika kami dikubur dan mungkar dan nakir datang kepada kami dan kami ditanya dalam kubur, kami mohon hadirkan Nabi Muhammad ya Rabb untuk kami bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ya Rabb, ketika nanti di hari kiamat semua orang menuntut kami, semua orang tidak peduli kami, jadikan kami beruntung bisa bertemu dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad memberikan syafaatnya kepada kami ya Rabb. Ya Rabb, jadikan Nabi bangga dengan kami, menuntun kami sampai ke surgamu ya Rabb. Jadikan tangan beliau menyerahkan kepada kami minuman Kautsar yang jika kami minum tidak akan kami haus untuk selama-lamanya ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, umat Nabi Muhammad angkat balak daripada mereka. Ya Rabb, umat Nabi Muhammad cabut perselisihan daripada hati mereka. Jadikan mereka umat yang bersatu, umat yang saling rahmat, umat yang saling cinta, umat yang saling peduli, umat yang saling menolong. Ya Rabb, beri kekuatan kepada aulad Habib Anis ya Rabb, khususnya Habib Hasan untuk bisa meneruskan magam yang besar ini ya Rabb. Berikan panjang umur, sehat wal afiat. Takdirkan kami bisa memandang wajah-wajah mereka di tahun-tahun yang akan datang fi khair wa afiyah ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, semua yang hadir di majlis ini ya Allah, takdirkan bisa bertemu lagi di tahun yang akan datang fi khair wa afiyah ya Rabbal Alamin. Takdirkan semua yang hadir di majlis ini yang sakit Allah beri kesembuhan ya Allah. Takdirkan semua yang hadir di majlis ini yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya ya Allah. Takdirkan semua yang hadir di majlis ini yang tertutup hatinya dibuka oleh Allah. Takdirkan semua yang hadir di majlis ini yang dia maksiat tobat kepada Allah, yang mereka yang jauh dari Allah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.